Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu ya teman-teman. Welcome to Jelajah RSPPN Sudirman. Saat ini bersama saya Apriani, MKM, dan di video kali ini kita akan membahas tentang poliklinik perawatan luka di rumah sakit kita, serta alat-alat dan layanan untuk membantu pemulihan luka pasien. Perkenalkan, narasumber hari ini adalah Nurse Neneng Kurniawati, MKep, spesialis keperawatan medikal bedah. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat pagi Mbak Apri, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, hari ini kita mau bahas poliklinik perawatan luka di rumah sakit kita. Dan banyak ternyata yang belum mengenal poliklinik perawatan luka itu seperti apa. Baik Bu, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung ke pertanyaannya Bu. Oke. Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang perjalanan karir Ibu dan bagaimana akhirnya Ibu mendalami bidang perawatan luka? Oke, Mbak Pri, selamat pagi teman-teman semua, Sobat RSPPN. Terkait poliperawatan luka ya, dan kenapa saya bisa senang gitu ya, yang bau, yang jorok orang mesti begitu ya. Ini sebetulnya berawal dari karena memang basic saya perawat, itu yang pertama. Saya perawat, saya tuh jadi perawat itu mulai dari yang levelnya paling selevel SMA, dulu namanya SPK. Jadi saya mulai karir perawat itu dari sekolah perawat kesehatan. Lalu lanjut ke S1 keperawatan, nurse. Nah, alhamdulillah tahun 2017 saya dapat kesempatan untuk dapat beasiswa. Saya melanjutkan ke Universitas Indonesia. Saya mengambil S2 keperawatan plus spesialis keperawatan medikal bedah. Nah, sebetulnya sebelum saya lulus sebagai spesialis, di benak saya juga sudah terpikir bahwa saya harus punya satu skill, satu keilmuan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung begitu ya. Dan ini sebetulnya tidak serta-merta. Jadi memang kalau saya ceritakan kenapa akhirnya saya mengambil jadi perawat, kenapa akhirnya saya concern di perawatan luka begitu ya. Jadi memang saya teringat dulu pernah ibu saya diabetes gitu. Jadi begitu datang ke rumah saya lihat kakinya, waduh, itu sudah dengan kaki yang mungkin orang awam bilangnya borok gitu ya. Jadi sudah dengan bengkak, merah dan ya gitulah pokoknya. Aduh, udah khawatir kita semua. Aduh, saya merasa tantang di situ. Saya perawat gitu, saya harus tangani ini gitu. Tapi saat itu memang itu sebelum saya spesialis ya. Saya harus tangani ini gitu. Akhirnya singkat cerita, setelah saya lulus, saya lanjut lagi mengambil kekhususan untuk sertifikasi perawatan luka, sehingga saya bisa menerapkan ilmu saya tadi. Bukan hanya untuk keluarga, ibu saya tadi sudah oke gitu ya. Serta ilmu saya itu bisa saya terapkan langsung di keluarga terdekat itu. Lalu yang berikutnya, kalau bercerita tentang perawatan luka, sebetulnya saya juga terinspirasi dari tempat saya bekerja. Nah, di RSPPN ini ada kita mengenal siswa penca ya, mungkin orang-orang yang belum tahu, siswa penca penyandang disabilitas yang datang itu sejak tahun 2017 sejak saya lulus gitu kan. Itu awal muasalnya Poliluka dibuka sebetulnya. Nah, gagasan, ini saya mau ceritakan sedikit boleh nggak? Gagasan kenapa akhirnya ini dibuka gitu ya. Kenapa akhirnya ini dibuka? Namanya jelas poli perawatan luka khusus untuk menangani luka. Jadi banyak waktu itu peserta didik dari seluruh Indonesia yang diakomodir melalui Pusrehab Kemhan ya, banyak mereka terkena sisa-sisa apa yang datang ke sini sudah dengan luka ya, entah itu sisa perang, entah itu sisa kecelakaan, entah itu sisa tindakan yang datang ke sini masih dengan membawa luka gitu ya. Dan luka itu bukan luka yang baik, artinya luka itu luka yang memang perlu treatment. Nah, di situ
Saya tidak sendiri, saya berpartner dengan Pak John waktu itu. Jadi dengan Pak John, para siswa, para penca, dan para anggota yang memang memiliki kondisi tersebut. Akhirnya dibukalah itu. Alhamdulillah dilengkapi dengan obat, dressing, alat, dan lain-lain di situ. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya ini juga kami terinspirasi dari pasien-pasien yang dirawat kok losnya agak panjang, terutama pasien yang dengan ada luka. Saya ingat betul waktu itu dokter Dia gigi dia waktu itu sebagai kepala Kesmik ya, sempat kita berdiskusi ngobrol gimana caranya ya dok gitu, kita itu membuat length of stay pasien itu tidak panjang. Dokter Dia pun demikian gitu, pasien-pasien yang datang ke kita kok lossnya panjang gitu, artinya banyak yang dirugikan, pasiennya juga lama rawatnya jadi tinggi yang harusnya dia sudah bisa beraktivitas. Lalu saya bilang, kami dengan Bang John waktu itu mencoba mengusulkan, dok, untuk pasien yang khusus dirawat dengan memiliki luka, kita coba treatment di poliprotan luka, atau kita datang ke sana khusus untuk treatment lukanya. Jadi di samping dia di treatment penyakitnya saat datang, misalnya diabetes atau sakit lain gitu, untuk lukanya kita treatment. Beliau setuju, kita jalankan, dan alhamdulillah progresnya ada gitu. Artinya lossnya bisa lebih pendek ketika menggunakan dressing yang modern gitu, dengan teknik yang modern. Itu Mbak Apri mungkin. Oh iya, baiklah. Kami sangat senang ya bisa bicara dengan Ibu yang sangat ahli di bidang perawatan luka. Bisa nggak Ibu jelaskan apa itu perawatan luka dan peran pentingnya di rumah sakit ini? Sangat-sangat penting. Jadi perawatan luka itu sebetulnya merupakan bagian dari pelayanan. Kenapa sangat penting? Kalau kita tidak memahami bagaimana teknik perawatan luka yang betul, tadi sudah jelas pasien itu akan lama dirawat. Karena kalau kita hitung-hitungan ya, entah secara materi, entah secara apa, kita hitung-hitungan, kalau kita menggunakan perawatan luka yang metodenya konvensional, itu akan lama, murah tapi lama. Tetapi kalau kita menggunakan yang metode yang bagus, yang modern, dia akan seolah-olah kesannya di awal mahal, tetapi periode perawatannya lebih pendek, sehingga penyembuhannya lebih cepat. Nah, keuntungan buat rumah sakit banyak tadi, length of stay-nya akan lebih rendah gitu. Artinya mutu rumah sakit juga akan meningkat. Tapi kalau pasien dilawat sampai berhari-hari tidak sembuh, tentu mutu rumah sakit juga akan jelek. Ya, itu salah satu manfaatnya untuk rumah sakit. Nah, untuk pasiennya sendiri, pasien akan lebih puas. Kenapa? Dia tidak perlu berlama-lama bolak-balik datang ke rumah sakit dengan kasus yang sama, gitu. Karena penyembuhan lama. Nah, kalau metode ini bisa diprediksi kapan pasien itu bisa sembuh. Diestimasi ya, diestimasi kapan kira-kira Bapak bisa sembuh, kapan kira-kira Bapak mencapai level yang sekian, gitu. Sangat penting ya Bu ya? Sangat-sangat penting, betul sekali. Untuk kesembuhan pasien, perawatan luka itu sangat penting. Dan jenis-jenis luka apa sih Bu yang biasanya ditangani di poli ini? Dan bagaimana pendekatan yang digunakan untuk masing-masing jenis luka tersebut? Kalau jenis luka beragam yang sudah kita tangani, yang paling sering luka karena diabetes. Ya, mungkin hampir 90% yang kita tangani luka karena diabetes. Ada juga yang luka kanker, beberapa luka-luka pos operasi yang infeksi, setelah dia pulang ke rumah dia datang lagi dengan infeksi karena mungkin kita tidak tahu di rumah perawatannya apakah hygiene-nya sudah bagus, sterilitas alatnya sudah bagus, atau nutrisinya sudah bagus, sehingga biasanya pasien datang lagi dengan kondisi yang sudah infeksi. Nah, tentu dari model ini, jenis-jenis luka ini akan beda treatmentnya, beda penanganannya. Lalu kita bagi juga nih, apakah luka yang datang ke kita dia kategori kronik atau kategori akut, gitu. Sehingga treatmentnya beda. Saya kasih contoh misalnya pasien dengan satu ada luka dengan kanker, satu luka dengan diabetes. Ya, dari cara kita cleansing saja itu sudah beda. Jadi kalau pada pasien diabetes kita boleh tuh cleansing sampai sebersih-bersihnya, ya. Bahkan kita menggunakan mechanical, jadi kita sedikit penekanan untuk mengeluarkan pesnya. Tapi kalau pada pasien kanker tidak bisa kita perlakukan begitu. Ketika
kita sedikit saja melakukan penekanan, darah yang keluar, yang ada bukan tambah perbaikan. Jadi sebelum kita menentukan kita mau ngapain nih, kita harus kaji dulu nih lukanya seperti apa. Yang jelas bahwa banyak, artinya variasinya cukup banyak pasien-pasien yang datang ke kita gitu. Dan tentunya saja perawatan bagaimana itu sesuai dengan kondisinya ya Bu. Betul ya? sekali, tidak bisa kita samakan antar satu orang dengan orang lain. Iya. Gitu. Baik. Seringkali Bu, luka itu tidak sembuh dengan cepat dan bisa menjadi masalah yang serius yang seperti Ibu ceritakan tadi, menjadi length of stay-nya jadi lebih panjang. Betul. Nah, adakah kriteria khusus yang membuat luka tersebut memerlukan penanganan di poli luka dibandingkan penanganan di poli perawatan biasa? Ya, ini yang kadang masyarakat atau kita sendiri bahkan tenaga kesehatan belum memahami keseluruhan gitu ya, bahwa sebelum kita berbicara ke situ, saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa kriteria atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita sendiri mengalami luka atau kita menangani luka orang lain. Yang pertama, penyembuhan luka bukan hanya dari obat, itu bukan hanya dari obat, bukan hanya dari alat yang canggih, bukan hanya dari dressing yang oke, gitu ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus pastikan dulu mindset berpikir pasien itu sejauh mana. Jadi artinya biologi, psikososio, dan kultural pasien harus kita kaji dulu. Itu yang pertama. Itu yang membedakan poliprotan luka dengan yang lain, gitu ya. Jadi pasien datang itu tidak kita bapak mana lukanya, yuk cuci beres selesai, enggak. Jadi pasien datang justru kita ajak ngobrol lama. Untuk apa? Untuk mengasesmen dulu. Kita tahu pasien ini bagaimana persepsi dia terhadap lukanya, terhadap kondisinya. Dia denial enggak? Kalau dia masih denial, masih menolak, apalagi dia anger, dia marah, dia belum menerima kondisi dia, sebagus apapun dressingnya, sebagus apapun obatnya, akan terjadi delay atau tidak maksimal penyembuhannya. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu dulu nih faktor penyembuhan luka itu pasien. Kalau pasien itu sudah menerima, tentu dia akan tidak stres dengan kondisi dia. Tetapi kalau dia masih denial, dia akan stres. Maka kita harus tahu dulu nih, stres nggak dia dengan kondisi dia, karena stres itu berpengaruh terhadap penyembuhan luka. Itu yang kita harus pahami. Yang kedua, bagaimana kondisi nutrisi si pasien, karena nutrisi ini berpengaruh terhadap penyembuhan luka, Mbak Apri. Jadi orang kadang begini, saya diabetes nih misalnya, saya harus mantang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan. Akhirnya nutrisinya nggak tercapai nih. Sementara kalau orang dengan luka, dia harus butuh protein yang tinggi, dia butuh nutrisi yang cukup, butuh hidrasi yang cukup. Dia tidak boleh kering kondisinya, karena harus moist luka, itu prinsipnya. Jadi cairannya kita hitungkan. Jadi pasien datang, bapak duduk yang manis, sudah selesai, kita hitung bapak berat badannya berapa, kita hitungkan dulu tinggi badannya berapa, kita hitung semua. Ya setelah itu baru kita tahu, oh bapak itu kebutuhan cairan sekian, gitu. Kalau dia sudah konsultasi ke gizi, lebih bagus lagi, gitu. Tinggal kita tambahkan apa-apa yang treatment dari perawatan luka dari hal nutrisi yang harus kita sampaikan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah stresor tidak boleh, yang kedua ada nutrisinya harus cukup, istirahat tidak kalah pentingnya harus cukup. Jadi kita edukasi pasien bahwa bapak tidurnya jam berapa. Jangan sampai kualitas tidur dia mempengaruhi penyembuhan luka, gitu. Banyak sekali Mbak Apri, salah satunya itu, salah tiganya lah ya. Nanti akan sambil ngobrol kita akan bicara bagaimana hal-hal yang mempengaruhi ini. Tentunya itu sangat beda sekali. Sangat beda. Perawatan biasa ya, itu betul. Tidak diberikan ya, tidak betul. didapatkan. Makanya kadang-kadang gini Mbak Apri, orang tuh pasien tuh datang gitu ya, mereka bilang, pasien berikutnya yang nunggu, mereka selalu bilang, aduh kok lama banget ya, di dalam tuh diapain gitu, sampai padahal lukanya nggak sebesar yang mereka bayangkan, di dalam tuh diapain sih sampai lama. Tadi edukasi harus nyampe ke pasien, kalau nggak nyampe nggak bisa, karena harus komprehensif gitu, sehingga pasien berikutnya baru akan tahu, oh ternyata memang di dalam itu ini yang dilakukan gitu. Iya, dan itu sangat berbeda dari tempat yang biasa. Betul sekali. Banyak orang yang mungkin belum familiar dengan adanya poli perawatan luka. Apa sih keuntungannya bagi pasien yang datang ke poli perawatan luka dibandingkan dengan hanya mengandalkan perawatan luka di ruang rawat inap umum? Atau yang metode yang konvensional begitu ya. Keuntungan, kelebihan tuh pasti ada. Yang jelas keuntungannya, yang pertama ya,
Kalau menggunakan metode yang modern dressing, pasti waktu proses perawatan dan penyembuhan yang akan lebih cepat ketimbang yang konvensional. Itu yang pertama, pasti lebih cepat, gitu kan. Nah, yang kedua, secara finansial itu akan lebih murah jatuhnya sebetulnya. Karena kalau kita bandingkan misalnya konvensional, dia hanya menggunakan misalnya misalnya ya, tidak menggunakan modern dressing, kalau kita rupiahkan misalnya 50.000, tapi setiap hari kalau dikalikan 7 sudah berapa. Tapi kalau dengan metode modern dressing di perawatan luka, tidak setiap hari pasien datang, sehingga dia hemat ongkos. Ya, coba kalau datang ke sini setiap hari, ongkosnya berapa? Grabnya berapa? Macetnya berapa? BT-nya berapa? Nunggunya berapa? Ya, tapi kalau dia menggunakan itu, kalau untuk luka yang memang levelnya 3 dan 4, 1 minggu kita bisa treatment 2 kali. Cukup 2 kali aja, nggak perlu setiap hari, gitu kan. Kalau nanti tergantung perkembangan lukanya sudah mulai oke, sudah ada granulasi, cukup 1 minggu sekali, bahkan sampai ada 1 bulan sekali, gitu. Jadi hemat uang sebetulnya, hemat tenaga, pasien nggak perlu datang tiap hari ke sini, dan hemat gitu. waktu Dan hemat waktu. Lalu yang berikutnya untuk pasien-pasien dirawat, tadi yang di awal sudah saya sampaikan bahwa length of stay-nya jauh akan lebih pendek dibandingkan kalau tidak menggunakan modern dressing. Itu akan jauh lebih panjang, gitu. Itu mungkin Mbak Apri. Ya, untuk yang kasus-kasus yang cukup unik atau jarang ditemukan dalam perawatan luka, apakah Ibu pernah menanganinya? Cancer sih paling yang sering itu cancer ya. Artinya nggak sering ya, kasus yang tidak sering yang tapi ada di kita itu kasus-kasus cancer. Pernah saya mendapati CA Mame yang memang sudah keduanya terkena dan lukanya luar biasa. Jadi sudah kita bayangkan nih kalau makanya uniknya begini Mbak Apri, poli perawatan luka biasanya yang komplain itu samping-sampingnya. Kenapa? Karena aromanya itu pasti menyengat. Gitu, makanya dengan yang sekarang nih, yang posisi luka kita sudah ada metode penyaringan udara dan lain-lain. Ya insya Allah bau-bau yang ada di luka itu nggak akan menyebar ke tempat lain. Kalau dulu ya sebelum ada ini kita yang komplain mesti poli sebelah gitu. Makanya luka-luka dengan cancer, luka diabetes yang memang sudah level 4 itu yang sulit ditangani. Dimana pernah satu ketika pasien ini datang sudah dengan hopeless nih. Sudah dengan hopeless, dia bilang, tapi saya takut Bu untuk dipotong kaki saya. Nah, tapi saya pastikan dulu nih pemudaranya masih bagus atau enggak, gitu kan. Tulangnya masih bagus apa enggak, dia ada gangguan arteri atau tidak, dia ada gangguan vena atau tidak. Seandainya itu tidak ada, hanya lukanya yang bonyok dan ada infeksi di situ, insya Allah kita bisa tangani. Tapi seandainya itu ada, kita harus berkolaborasi dulu. Saya kan koordinasi dengan bedah vaskuler, bagaimana menangani vaskulernya dulu nih supaya cepat. Karena kalau tidak ditangani, dia akan lambat juga, gitu. Pasien itu datang dengan sudah hopeless. Udah, saya tidak mau dipotong kaki saya, walaupun hanya sepergelangan kaki, gitu. Karena saya masih kepingin bisa jalan. Dia datang pertama kali ke sini di rumah sakit sebelumnya. Dia disarankan untuk diamputasi, gitu kan, karena memang mungkin di sana ya memang kondisi luka sudah jelek banget, jelek banget gitu. Begitu kita coba Doppler, terus dilakukan cek ankle brachial index, ternyata masih oke, gitu kan, hasilnya masih oke. Saya katakan, Bapak coba rutin datang ke sini, insya Allah kita akan bantu, tapi saya tidak menjanjikan sembuh, kita akan berupaya maksimal. Alhamdulillah sembuh. Dan kaki bisa berjalan seperti biasa. Ya, karena memang tadi keuntungannya pasien itu tidak ada gangguan arteri, tidak ada gangguan vena, walaupun dia diabetes. Jadi kasus tersulit sebetulnya bukan hanya dari sisi lukanya, dari sisi dari sisi pasiennya sendiri juga. Kita menemukan ada pasien yang tidak percaya, dan begitu tuh, kok masih begini sih? Kok nggak langsung sembuh sih gitu? Jadi sabar prosesnya. Iya, jadi satu kuncinya sebetulnya sabar. Harus sabar, kalau nggak sabar susah. Gitu. Itu juga menjadi tantangan ya? Betul sekali, tantangan. Kadang target kita nih begini, kadang nggak sesuai dengan target.
gitu. Kenapa? Tadi saya bilang nutrisi di rumahnya kita nggak bisa kontrol pasien, tapi kita sudah edukasi. Ternyata masih bandel, hidrasinya kurang, masih bergadang, masih stresnya tinggi misalnya. Nah itu kadang-kadang begitu datang progresnya tidak bagus. Makanya kalau kami di tim luka, begitu pasien datang, yang kita foto bukan wajahnya loh Bapak Ibu, tapi si kakinya itu atau si tangan atau lukanya itu yang kita foto. Sehingga begitu selesai treatment, kita bandingkan bapak atau ibu, itu selalu kita edukasi. Tujuannya apa? Membuat pasien tuh, oh iya ada progres ya. Ini loh PR kita yang ini loh Bapak Ibu. Sehingga ayo kita bareng-bareng yuk menyelesaikan ini. Bukan hanya saya yang berusaha, tapi ibu dan bapak juga yang berusaha gitu. Jadi bagian ini di besok nih Bu yang hitam, target saya sudah harus selesai. Saya kasih obatnya, nanti ibu di rumah ini dan ini. Setuju? Berikutnya datang lagi, kita jajar lagi fotonya. Yang kemarin begini Bu, yang sekarang begini. Alhamdulillah pasien menjadi lebih semangat gitu dengan metode itu. Untuk tantangan dari sisi pasiennya sendiri, misalnya pasiennya itu tidak mau kooperatif, dia tidak melanjutkan yang sudah diedukasikan di rumah, bagaimana itu Bu? Nah, ini juga banyak pasien yang kayak gini Mbak Pri, akhirnya datang dengan gagal lagi gitu ya. Nah biasanya saya salah satunya adalah harus ada pendamping dia. Orang yang dia percaya siapa? Istrinya kah? Anaknya? Atau kakaknya? Itu siapapun itu. Ke pasien dia membandel nih, saya udah bilang misalnya Bapak selama ini kebiasaannya begadang, merokok dan lain-lain, bisa nggak dikurangi? Oh nggak bisa. Saya nggak bisa hidup kalau nggak ngerokok, nggak ngopi, nggak bisa gitu kan. Saya pendekatan lewat mana? Lewat keluarganya. Karena nggak mungkin kita datang ke rumah 24 jam. Jadi memang melalui keluarganya. Yang kita edukasi bukan hanya pasiennya, tapi keluarga terdekatnya. Itu mudah, dan yang kita lakukan selama ini alhamdulillah berhasil. Walaupun sedikit pasien berubah, oke, gitu. Ya, baik Bu. Jadi kalau saya boleh sedikit menangkap, perawatan medis untuk perawatan luka tersebut tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di rumah keluarga pasien itu juga harus mengenal perawatan luka ya Bu? Betul. Dan diedukasi juga ya Bu? Betul. Ada pasien yang sanggup nih, oke deh Ibu saya sanggup, misalnya kita jadwalkan seminggu 2 kali, tapi di hari itu dia nggak bisa Bu, karena saya ada kegiatan, oke monggo di rumah. Kalau dia tidak sanggup di rumah, tim kita yang datang ke rumah. Gitu. Jadi ada memang pasien-pasien yang berani, sudah kita edukasi langkahnya begini loh Pak. Pertama bersihnya caranya begini, cleansingnya begini. Bapak Ibu punya peralatan di rumah, oke, lakukan boleh. Tapi kalau dia tidak punya, tim kita yang datang ke rumah. Gitu. Tentu kita akan lihat dulu kalau grade-nya luka berapa. Kalau lukanya grade 4 kita nggak berani keluarga untuk men-treatment sendiri. Kecuali dia ada keluarga sendiri yang tenaga medis boleh. Tapi kalau masih grade 1, grade 2 monggo silahkan. Gitu. Tetap ada ini kriterianya. Iya betul, tetap ada kriterianya. Untuk teknologi dan perawatan luka semakin berkembang ya Bu? Betul sekali. Ada metode baru atau teknologi yang canggih yang digunakan di poli perawatan luka untuk membantu penyembuhan luka? Iya. Kalau mengenai metode itu banyak sebetulnya ya Mbak Pri, mulai dari maggot ya, mulai dari banyak, tapi yang ada di RSPPN saat ini kita punya NPWT, jadi negative pressure wound therapy, di mana ini untuk dikhususkan untuk luka-luka yang eksudatnya itu banyak, jadi nanahnya itu banyak gitu ya, atau ada luka-luka yang ada undermining, ada growong di situ ya, ada tunnel di situ sehingga kita nggak bisa menjangkau dengan pinset misalnya. Atau luka-luka dengan yang di luar seolah kering, tapi dalam sebetulnya dia membuat satu bongkahan cedera di situ, dan itu sudah terjadi pes misalnya, nggak mungkin kita bongkar semua misalnya. Nah itu bisa dilakukan dengan yang teknik ini, negative pressure wound therapy. Jadi si alat ini gitu ya ditempatkan di posisi luka, nanti dia akan kita setting ya, bekerja secara otomatis, akan memberikan penyedotan secara kontinu terhadap debris-debris, terhadap sisa-sisa cairan yang sudah mati, jarin-jarin mati, nanah dan lain-lain gitu, akan disedot oleh alat itu. Setelah kita setting, sudah terangkat, dia akan dikirimkan tuh ke dalam wadahnya, namanya wadahan sendiri untuk mengangkut si nanah itu gitu. Dan
metode yang berikutnya adalah kita punya ozon terapi. Jadi ozon terapi ini sebetulnya di awal luka jenis apapun bisa dilakukan ozon, terutama untuk menghindari terjadinya biofilm. Nah, kadang-kadang luka sudah merah, kadang dengan mata telanjang kita melihat oh bagus nih merah, tapi ternyata merah itu bukan granulasi, bukan daging, tapi biofilm. Nah, ini yang kadang-kadang mengecokkan mata kalau kita tidak sering lihat. Nah, ini bisa dihilangkan dengan ozon tadi. Gitu. Yang berikutnya pernah kita lakukan terapi PRV ya. Ini kerjasama waktu itu dengan Dokter Uri, spesialis kulit di kita. Jadi memang ada luka-luka yang grade-nya sudah 1, granulasinya sudah oke, tinggal nunggu epitel gitu kan. Dan kebetulan pasien ini ada tunnel di bawah sedikit sehingga proses granulasinya tidak maksimal tumbuhnya. Nah, beruntung sekali waktu itu ngobrol-ngobrol dengan Dokter Uri, spesialis kulit. Terus kita ada nih Mbak di rumah sakit kita alat gitu kan untuk sentrifusnya kita punya, VRV kita uji cobakan di kita, dan ternyata luar biasa, di luar ekspektasi kita. Kalau saya prediksi dia 1 bulan misalnya baru menutup bentuk epitel, ini 1 minggu sudah terbentuk granulasi dan epitel. Gitu. Ya, banyak sebetulnya teknik yang di kita. Satu lagi sebetulnya ada yang dulu sering kita lakukan, cuman saat ini karena case-nya tidak banyak ya, tidak kita lakukan, itu adalah SWT wound. Jadi SWT wound kita punya untuk menstimulasi tumbuhnya jaringan granulasi. Banyaklah pokoknya Mbak Apri metode-metode. Mungkin satu lagi yang kita berkolaborasi untuk penyembuhan luka hiperbarik. Ya, di kita juga ada, mungkin nanti di sesi yang lain ya hiperbarik akan menjelaskan. Ini juga salah satu metode untuk penyembuhan luka. Jadi pasien-pasien yang sudah masuk, sudah kita treatment, sudah kita cleansing dengan baik, langsung kita kolaborasikan dengan hiperbarik. Itu akan mempercepat penyembuhan karena oksigenasinya sudah banyak. Oksigenasi 100% dia dapat untuk si lukanya itu. Gitu. Sudah banyak yang mendapatkan itu ya Bu ya? Sudah banyak, alhamdulillah, dan sudah banyak yang merasakan metode ini gitu. Bagus sekali. Selanjutnya Bu, untuk perawatan fisik, bagaimana tim di Poli perawatan luka mendukung aspek psikologis pasien yang seringkali merasa cemas atau stres sehingga dia tidak mau melakukan perawatan lukanya? Ya, mungkin kalau kita rata-rata hampir 90% pasien itu cemas, pasti. Kita sendiri punya luka cemas, apalagi pasien dengan diabetes, udah dengan sakit, lukanya itu begitu ya, dia tuh udah khawatir gitu, orang tuh nggak mau deket dia, itu pasti terjadi, cemas itu pasti terjadi. Bahkan mungkin juga pasien bisa depresi kalau dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Maka langkah pertama yang kita lakukan, begitu pasien datang, tidak langsung kita pegang lukanya, kita ajak duduk dulu bareng, berhadapan, kita asesmen dulu. Kita ases bukan hanya lukanya dulu yang pertama, Mbak Apri. Jadi kita ases seberapa jauh pandangan pasien atau persepsi pasien terhadap lukanya, itu dulu. Kita gali dulu riwayat dia, kenapa dia asal muasal luka ini terjadi itu apa, kita gali dulu. Setelah dia ceritakan, kita tanya harapan dia seperti apa, sehingga nanti kita bisa memutuskan, oh harapan pasien seperti ini, maunya pasien seperti ini, kitanya seperti ini, sehingga kita punya satu visi yang sama untuk penyembuhan luka. Itu dulu. Jadi pertemuan pertama kita kaji sampai sedetail mungkin, ya. Pertemuan berikutnya, bukan pertemuan berikutnya, asesmen berikutnya setelah kita kaji bagaimana persepsi dia, kita kaji bagaimana nutrisi dia sebelum terjadinya luka. Kalau nutrisi dia sudah oke, sudah bagus, tinggal kita lanjutkan. Nah, hanya ada tambahan, kalau pasien dengan luka hidrasinya harus cukup, berarti kebutuhan cairannya harus kita bantu hitungkan nih. Proteinnya harus cukup. Maka pasien-pasien dengan luka yang grade 3 ke atas, biasanya kami juga kolaborasikan dengan ahli gizi supaya dia mendapatkan nutrisi yang bagus untuk lukanya, gitu ya. Untuk cairannya sudah kita hitungkan. Lalu berikutnya kita kaji lagi bagaimana aktivitas fisiknya dia. Jadi aktivitas fisik dia harus sesuai nih. Jangan sampai dia misalnya dia sering bergadang tadi ya, dia sering makan-makan yang tidak mensupport untuk penyembuhan lukanya, itu tidak boleh terjadi gitu. Jadi memang semua perawat yang di Poli Perawatan Luka memiliki mindset seperti itu. Kaji dulu pasiennya, baru setelah itu kita lihat lukanya ya. Begitu kita lihat lukanya, terakhir
hasil dari perawatan kita edukasi lagi, ini loh Bapak Ibu gambaran lukanya. Saat ini Bapak masuk ke dalam fase apa? Kita jelaskan ke dia. Sehingga target pertama kita, saya selalu bilang, target pertama kita adalah bukannya ibu langsung tumbuh daging, tidak, itu terlalu muluk-muluk dan saya tidak sanggup. Tetapi target pertama kita adalah wound bed ibu tercapai, artinya dasar luka ibu tercapai. Saya jelaskan di situ berapa target wound bed itu supaya bagus. Target minimal 2 minggu. Ayo Bu, sama-sama kita capai nih. Kalau 2 minggu sudah tercapai, itu target maksimal loh Bu. Kalau ibu mau capai seminggu, alhamdulillah seneng kita, gitu kan. Gimana cara mencapai target supaya wound bednya bagus? Tadi nutrisinya harus bagus, hidrasinya harus cukup, aktivitasnya harus bagus, ibu tidak boleh stres gitu ya. Tercapai ini, insya Allah secara fisik, secara mental, secara psikisnya sudah terbangun, akan lebih cepat. Gitu. Itu Mbak. Itu sangat penting berarti ya Bu. Sangat penting. Itu memang harus awal. Betul sekali. Awal kita kaji dulu, karena kalau kita nggak sepersepsi, sepemahaman, dia akan berpikir lama banget sih gitu ya. Bahkan di awal saya bilang, Bapak Ibu ngelihat luka ini saya jajar, luka ini. Ibu wound bednya 2 minggu ya Bu ya. Setelah wound bednya, ibu asal lukanya saat ini dari warna hitam, misalnya ya, warna hitam. Nekrotik artinya Bu. Sehingga proses dari hitam itu mengarah ke merah, ada proses ya Bu gitu ya, atau Bapak ada proses. Dia harus lisis, dia harus hancur secara auto, secara mengandalkan juga dari daya tahan tubuh ibu. Itu saya jelaskan semua. Merah ini nggak mungkin berubah langsung, hitam ini nggak mungkin berubah langsung jadi merah. Ada proses. Setelah dia lisis, dia menguning, ada selaf di situ, ada apa di situ. Ini juga perlu target loh Bu, 2 minggu misalnya. Sehingga ibu, yuk kita capai. Mau cepet nggak nih? Gitu. Jadi kalau satu persepsi, insya Allah gampang. Wah, seru banget ya Bu. Betul. Baik, bagi sobat RSPPN yang mungkin memiliki keluarga atau teman yang sedang mengalami luka, apa pesan penting yang bisa Ibu berikan tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan perawatan luka yang terbaik di poli perawatan luka kita? Yang jelas dia harus membuka diri dulu. Membuka diri. Dia datang, dia siap dengan ayo kita treatment bersama. Dia datang ke RSPPN, nanti bisa melalui call center kita buka poli perawatan luka Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Gitu pagi. Selasa, Rabu, dan Jumat. Jadi Senin, Jumat, Selasa. Ya betul ya, Senin, Selasa. Tunggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti sorry, 5 hari dalam 1 minggu. Ya Senin, Selasa, Rabu. Cuma jamnya jam kerja ya, di jam 7 pagi sampai dengan ya office hour saja. Gitu. Itu barangkali Mbak Apri untuk pasien-pasien atau teman-teman yang memiliki kondisi luka, tidak usah ragu untuk berkonsultasi ya, jangan takut untuk berkonsultasi atau jangan takut aduh jangan-jangan luka saya gimana, enggak usah. Tanyakan dulu, diskusikan dulu dengan kami ya. Nanti kita carikan solusi. Baiknya seperti apa? Karena sebetulnya gini Mbak Apri, di perawatan luka kita mencegah nih, terutama pasien-pasien yang dengan luka yang sudah kronik gitu, lama di rumah, jangan sampai dia datang dengan ujuk-ujuk amputasi, misalnya seperti itu. Preventifnya kita rawat dengan baik nih. Kalau misalnya strukturnya masih bagus, kenapa harus diamputasi misalnya? Tapi kalau sudah jelek, sudah hancur ya, kenapa tidak gitu? Tapi kalau masih bisa kita pertahankan, hayu. Makanya di teman-teman perawatan luka kita punya satu apa namanya slogan ya, kita punya slogan. Jadi kalau bisa dicegah, stop amputasi, cegah sejak dini. Kalau bisa tidak diamputasi, kenapa harus diamputasi? Jadi caranya apa ya? Pasien itu harus aware dengan lukanya. Dia harus mau datang ke sini, dia harus mau berobat, dia harus apa namanya? Ya mau datang gitu. Ya, datang dulu. Iya, nanti kita kaji sampai sejauh mana kondisi lukanya. Itu ya, barangkali kita pasti mau dong punya kaki atau luka yang sembuh. Kalau kita jangan ragu Bapak Ibu sekalian untuk datang. Ayo kita cegah, jangan sampai amputasi. Walaupun hanya 1 jari ya. Itu karena kita aduh kok hilang 1 jari gitu.
Ya, kalau misalnya sudah tidak bisa dipertahankan ya tidak apa-apa diamputasi, tapi setelahnya kita rapikan supaya tidak merembet ke area yang lain. Bisa merembet ya Bu ya? Sebenarnya bukan merembet ya, kayak api jatuhnya. Jadi apa namanya? Ya akan kena ke organ lain karena kan dia sistemnya di darah. Ketika sistemnya tidak bagus gitu kan, atau pasien tidak teredukasi dengan bagus, sudah diamputasi ternyata dianggapnya selesai, ternyata dia polanya tidak bagus, datang lagi dengan keluhan yang sama dengan luka baru lagi gitu. Artinya berkelanjutan. Berkelanjutan, betul sekali. Makanya ini Mbak Apri bedanya perawatan luka atau bedanya perawatan luka dengan perawatan luka yang konvensional adalah ikatan kita dengan pasien tidak hanya sebatas dia datang sembuh pulang selesai, gitu ya. Kita akan memantau pasien setelah di rumah gimana nih. Gitu. Bahkan ada pasien-pasien yang di rumah setelah lukanya sudah sembuh, dia untuk ada luka lagi misalnya, dia sudah aware nih, sudah prepare, aduh ini bagus nggak sih, jangan-jangan dia foto, dia kirim ke tim kami, gitu ya, suster atau ibu ini gimana, luka ini aman nggak, bagus nggak, kalau bisa saya treatment dulu, saya treatment, kalau nggak saya datang ke rumah sakit. Gitu. Itu masih terjadi komunikasi dengan pasien-pasien yang sudah pernah dirawat di kita dan sudah sembuh gitu, ya. Betul. Berarti gitu. perawatan jangka panjang ya Bu? Jangka panjang, jangan sampai didatang dengan luka yang sama, aduh gagal berarti kita gitu. Sangat menarik sekali ya Bu ya. Betul sekali. Saya mengucapkan terima kasih Ibu atas sharing ilmu yang Ibu telah sampaikan, bagikan. Semoga itu bisa menambah wawasan dan motivasi untuk kita, terutama untuk pasien-pasien yang mengalami luka, untuk menyembuhkan dan mencegah lebih lanjut akibat dari luka tersebut. Jadi poliklinik perawatan luka sangat penting. Dan seperti yang tadi disampaikan, ayo kita sama-sama berusaha, kita sama-sama datang dan kita ingin mencapai satu tujuan, yaitu kesembuhan dan mencegah amputasi atau luka yang lebih parah lainnya, ya Bu ya. Ya. Terima kasih juga untuk Sobat RSPPN yang sudah menonton podcast Jelajah RSPPN Sudirman. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang perawatan luka lebih lanjut, bisa tuliskan di komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update video medis lainnya. Jangan lupa follow IG rsppnsudirman.id, like dan subscribe YouTube RSPPN Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Stop amputasi, cegah sejak dini.